dekat asrama kak. Jijik lihat makannya. Tidak usah lihat kak, saya juga tidak undang kakak untuk lihat saya. Kalau umpamanya dengan melihat saya kakak punya mata kunang-kunang dan langsung mati step, jangan nonton. Begitu. Kalau umpamanya dengan ini menonton saya kau punya HB langsung 2, jangan nonton, nanti kau mati sayang. Jadi terus nonton sayang ya. Nenek gembro iya kak, tidak apa-apa, saya sudah nenek-nenek soalnya. Nanti taruh di sana aku ya, makan dulu. Makannya banyak kakak, sehat selalu. Ani udah mandi belum kak? Berani ngejek tanpa profil, kamu tunjukin biar kita silaturahmi. Iyo kak. Ya kalau memang kita itu begini kak, tidak usah ditanggapi yang pertama. Yang kedua, semakin kita tanggapi mungkin dia mau cari sensasi. Begitu kak. Jangan ditanggapi ya, kita harus tahu ya, buat apa kita tanggapi kak. Kita kalau umpamanya tanggapi dengan apa, saya sudah bosan kak menanggapi hal-hal begitu ya. Namanya di dunia maya ini kak, tidak ada yang sempurna manusia. Semakin kau ladeni, semakin dia menjadi-jadi ya. Anggap saja dia tidak ada. Begitu kak. Ngapain? Kakak harus menaikkan tensi kakak. Hilang sudah rasanya tadi kita, ya. Hilang sudah rasanya tadi kita makan enak itu, hilang kak. Gara-gara kita harus menanggapi dia kan? Gitu. Tidak usah kak. Nanti kalau umpamanya kita omong dia tidak terima. Nanti dibilang, siapa suruh main sosmed? Begitu. Sebenarnya orang bikin sosmed ini bukan untuk dihina-hina orang. Begitu. Tapi namanya orang yang suka menghina kak, kita mau bagaimana? Susah kak. Kakak mau apa namanya, blokir dia, nanti dia bikin akun baru, dia datang lagi. Dia bikin akun baru, dia datang lagi. Begitu. Halo, ya sayang. Itu. Ya, membuat apa kak? Kalau dengan menghina saya, kalau dengan dia tidak suka dengan saya, bikin hidupnya dia bahagia, ya silakan. Ya hitung-hitung kita cari pahala, begitu. Karena kita tidak bisa cari pahala di orang lain, cari aja di pahala di orang yang tidak suka kita. Semakin kau dihujat, ya, semakin kau lapangkan hatimu kak, begitu. Anak-anak yang kerja sama Mama Ani, mana ini sayang ada makan?
makan, tapi jangan disepil ya, mereka lagi makan. Mereka punya privasi, Kak. Makin banyak rezekinya, amin kakakku. Rezeki itu, Kak, kalau kita tidak cari juga tidak bisa, Kak. Kita harus cari kita punya rezeki itu, ya. Kalau kita tidak cari rezeki kita, tidak bisa juga, Kak, datang dengan sendirinya. Tidak ada orang yang kayak nakal-nakal komen-komen gitu kan, bilang dia jijik lihat saya. Enak, nikmati hidupmu. Selamat happy Besti. Ibu Bayangkari, kebanggaan Pataku, rendah hati dan pekerja keras. Harus, sayang, ya. Di era dunia yang semua serba dunia maya ini, Kak, ya, serba disoroti ini, Kak, kalau ada yang jeleknya, kita harus berada di sisi baiknya, ya. Banyak, Kak, kadang-kadang yang tidak. Iya, Kak, tidak usah ditanggapi, Nona. Iya, tidak apa-apa. Karena semakin kita menanggapi, ya, semakin kita menanggapi, semakin tidak ada hikmat yang kita terima. Begitu, Kak. Semakin kita menanggapi, semakin kita tidak mendapatkan berkat. Begitu. Saya tidak mau tanggapi, Kak. Anak saya bilang, Mama, kalau umpamanya anak kerja pulang atau nginep-nginep, Kak. Mereka sudah, bulan depan mereka sudah pulang. Mereka pulang ke mereka punya rumah. Tidak usah kita selalu kakakku. Ya sudah tidak usah ditanggapi. Orang yang seperti itu tak bermoral, ya, Kak. Susah, Kak, kalau umpamanya kita ini, saya ini pribadi balik menghujat. Setelah saya telah saya pelajari, ya, kalau saya balik menghujat nanti dibilangnya, ih, kok Ibu Bayangkari begitu? Istrinya polisi ya begitu. Tapi kalau umpamanya mereka menghujat kita bisa. Tapi kalau umpamanya kita menghujat balik, mereka langsung menyerang institusi. Begitu. Seolah-olah mereka saja yang bisa menyerang kita, sedangkan kita ini manusia juga. Tapi tidak apa-apa, mau bilang apa, kita juga tidak tahu dia punya di mana, saya juga tidak kenal dia, begitu kan? Tapi dia mengenal saya. Suatu keunggulan saya itu adalah bisa dikenal oleh dia. Satu keunggulan saya adalah bisa dikenal oleh dia walaupun saya tidak kenal dia, begitu. Nah, kalaupun saya kenal dia, dia bisa menyerang saya hanya dengan akun bodong. Tapi kalau secara langsung, muka berhadapan muka mungkin tidak berani juga. Ya, begitu. Tapi sayangnya dia hanya bisa gitu, Kak. Nanti dibilang, ih, begini bisa. Saya juga pengen kayak Mama Ani, tapi anak masih kecil. Jangan dulu urus anak, nak. Kalau memang keuanganmu masih bisa dikoordinir karena anakmu baru 1, jangan paksakan diri untuk bekerja dulu, ya. Karena harus membagi waktu antara anak dengan usaha. Apalagi suamimu tidak ada di tempat. Karena posisinya kalau suami tidak ada di tempat itu, Kak, kita setengah mati kalau anak kecil, ya. Begitu. Salam persahabatan dari Ternate, ya. Salam persahabatan.
gampang buka usaha baru tidak ada yang bantu. Siapa Eko bisa hujat-hujat? Tidak tahu juga sayang. Kalau saya tahu juga saya datangi rumahnya. Kutanya, kenapa kau, ada masalah apa kau denganku? Ya. Tidak apa-apa kakakku. Saya terima semua perkataan baik, perkataan buruk, yang suka dengan tidak suka. Ya, tidak apa-apa. Kalau memang dia suka dengan tidak suka dengan saya, ya saya terima karena tidak bisa kak. Ya, kau mau paksa dia? Sukai aku, jangan benci aku Besti, tidak mungkin. Ya. Mungkin sayang. Di Kupang jam setengah 8. Iya Bapak. Pi Adel. Mama dong di sana Ju. Oh, sini. Oh biar su nanti besok sah. Baru saya ini kasih di Adel. Coba. Adel itu sampo kalian habis ya. Nih samponya nih. Sampo kalian itu saya. Toh? Iya. Nanti kalau mau pakai ambil aja sama-sama. Hand body-nya masih ada. Habis pas Ibu Sufili ini. Satu. Kau juga satu. Yang sama-sama kuning lah. Yang satunya warna pink. Kamu mana? Ingat aku. Ini. Bagi. Hah? Bagi sudah. Ini punyanya si Adel nih. Adel. Sampo. Ya. Itu aja kan. Yang lain masih ada. Deodoran masih ada. Deodoran habis. Jawablah, kenapa tertawa? Deodoran kan tidak tahu artinya. Buat ini. Ada? Habis juga? Oh berarti itu besok aja. Kamu tidak kasih tahu ibu tadi yang kalau yang habis cuma sampo aja yang dikasih tahu. Hand body juga tidak kasih tahu ibu. Ibu feeling aja tuh tadi. Pasti hand body-nya habis nih. Parfum masih ada? Oh, berarti hanya tinggal itu deodoran. Pakai tahan MBK dulu. Ambil di atas nih. Nggak semua pedagang begitu, tidak apa-apa sih Kak. Pribadinya balik ke depan. Ini harum nih. Hah? Wangi. Sabun ini. Kamu mau pakai sabun ini? Masih ada sabun kalian di dalam? Sabun muka? Sabun jerawatmu hilang kan? Toh? Pakai itu sabun toh? Ibu sih bilang jerawat hilang, kamu juga kan? Kamu tuh kadang-kadang malas. Kamu tuh malas untuk ini apa? Kalau si dia nih rajin nih. Hilang kan jerawatnya ke pertama kali datang kan jerawat banyak tuh. Makanya sabun muka sama badan itu beda. Ibu sudah bilang, ibu sebelikan sabun muka itu yang sabun cair itu. Sabun cair itu badan. Sabun muka tuh yang sabun yang ibu beli tuh. Ini jerawatnya hilang. Cocok berarti nanti ibu beli lagi. Maksudnya belanja mereka punya kebutuhan Kak. Begitu. Jadi maksudnya di sini itu ya. Jadi di sini itu Kak, semuanya itu perlengkapan mereka saya yang belikan. Begitu kakakku. Jadi tidak ada itu mereka tuh terima gaji terus mereka pergi beli sendiri mereka punya perlengkapan. Oh tidak itu. Jadi perlengkapan mereka itu saya yang belikan.
Jadi saya tanya dulu apa kebutuhan-kebutuhan mereka yang saya belikan. Begitu kakakku. Gajinya utuh, gaji mereka utuh, walaupun gajinya tidak banyak. Tapi pagi itu mereka wajib kayak minum, makan, kayak jajan-jajan begitu wajib. Pagi sore harus jajan. Ya, setiap hari itu jajan mereka ya lumayan. Ya, sehari itu lumayan. Satu sore itu kan biasanya satu orang 10.000, jadi 3 orang 30. Ya. 30. Pagi itu kue wajib. Kopi wajib. Begitu. Jadi setiap hari ya lumayan 40.000 lah begitu. 40.000 untuk mereka sendiri. 40.000 ya kali. Kalau 4 kali 5 40 kali 5 lumayan. Tapi kadang sore juga tidak ada. Kadang sore ada, kadang sore tidak. Jadi otomatis tuh setiap hari paling maksimal itu 20. Kadang kalau saya ada rezeki, saya kasih uang mereka jalan-jalan sendiri. Di luar dari gaji, pergi beli sendal kah, beli apa begitu. Begitu. Ya. Kayak beli sendal kah, nanti ini saya mau suruh mereka pergi beli dalaman mereka nanti. Saya kasih uang pergi beli sendiri dalaman. Gitu. Jadi di sini makan mereka sesuka hati dia lah makan, saya tidak pusing begitu. Sesuka hati dia lah makan. Kak Adel wajib bawa pulang lauk, nasi bawa pulang. Kalau tidak ada beras kadang-kadang saya ini si Adel punya nih kak, perlengkapan Adel. Nah karena Adel punya suami, jadi perlengkapan dia, karena dia tidak tinggal di sini, perlengkapan dia juga kita kasih. Kayak sabun mandi, terus perlengkapan mandi punya dia. Kayak ini sesuai dengan requestnya Adel. Jadi sabun mandi, sampo, odol gigi, terus dia punya hand body. Begitu kak. Sesuai dengan itu. Begitu. Iya. Pulang setiap hari. Adel kan kosnya di belakang sini saja kak. Jadi dia jalan kaki aja. Begitu. Jadi Adel itu karena dia tidak makan di sini, dia wajib bawa pulang. Kalau umpamanya sudah berapa hari dia masih ada beras kan, dia bilang. Kemarin ibu tanya masih ada katanya, kan dia baru pulang dari kampung. Jadi kayak begini, mana mereka pakai ini sampo kayak gini nih kak, kita beli 1 renteng ya. Apa yang mereka punya kita kasih. Adel kos karena Adel sudah punya suami kak ya. Nah ini besok kalau mau adik yang tadi siang datang kasih lama, besok sama adik gimana? Orang seperti dia itu tidak ada kedamaian dalam hidupnya, yang ada hanya iblis yang bersarang dalam. Siapa itu kak? Siapa iblisnya? Hah? Iblisnya siapa? Saya kak bisa jahat terhadap keluarga kalau keluarga itu tidak respon dengan saya. Tapi saya akan sangat baik dengan orang lain kalau orang lain itu baik dengan saya. Begitu. Saya itu tergantung orangnya juga. Iya kak, betul. Kalau umpamanya orang itu, karena saya sudah bilang sama suami saya, ingat pak, tanpa anak kerja saya tidak ada seperti ini. Bukan kamu yang bantu setiap hari, bukan keluargamu, bukan keluargaku. Jadi mereka itu harus kuperhatikan, ya, karena saya mendapatkan rezeki, uang itu dari mereka juga. Kita ini saling membutuhkan. Kalau saya tidak memperhatikan mereka, lalu mereka ini tidak, ini saya omong di depan mereka ya, mereka tidak nyaman bekerja, mereka minta keluar, siapa yang mau bantu saya? Otomatis terhambat saya punya pekerjaan. Begitu. Ya. Jadi kenyamanan mereka ini penting kak. Kalau seandainya mereka ini umpamanya bertahan kak, kita bertahan, kita jahat dengan mereka. Mereka hanya bertahan. Setelah itu mereka pulang ke kampung, mereka sudah datang lagi. Ya, mereka sudah akan mau datang lagi. Bukan masalahnya kita kasih gaji mereka lalu mereka tidak bisa nyaman dengan ketong, bisa. Ya, uang tidak bisa membeli kenyamanan orang lain.
Uang tidak bisa uang bukan standar untuk kenyamanan orang lain, Kak. Ya. Mereka lihat orang-orang yang bekerja itu mereka itu tanya si Zinda ini, Kak. Ya. Tanya si Zinda ini. Dia kerja di sini sampai dia bilang, "Saya dapat ibu bos yang baik begini, saya nikah baru saya berhenti." Tanya dia nih. Dia sendiri yang ngomong. "Ibu, saya nikah baru saya berhenti." Ya. Dia walaupun saya marah, jujur, Kak, demi nama Tuhan, saya juga marah dia. Kenapa pulang? Hah? Ada Lombok. Oh, sudah tanda Lombok lah. Zinda, lu ini apa? Lombok kutu. Oh, Zinda dia sudah datang dari Lombok Utara. Ya, saya bilang sama dia, Kak. Walaupun saya marah kalau salah. Zinda, kau pergi dan dia, Zin. Aduh. Sinesa sudah lengket soalnya. Ya, saya bilang mereka bertahan sampai nanti kalian punya gaji. Itu sampai kalian punya gaji itu ibu bisa kasih yang layak dan pantas supaya kalian bisa kalian kan baru 3 bulan ini kerja dengan ibu, mudah-mudahan tahun depan kita bisa kerja sama yang baik ya, supaya kalian bisa buka tabungan, kalian bisa pulang di 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu kalau kalian punya gaji utuh, kalian bisa lihat, wow, ini ada pendapatan saya. Setelah kalian sudah mapan dan sudah mampu keluar dari ibu ini baik-baik ya, bangun usaha kalian sendiri ya, supaya apa? Terbentuk, kalian punya masa depan. Kalian tidak bisa ikut dengan saya selamanya, kalian harus bisa sendiri ya. Jadi makanya saya bilang, Kak, kalau umpamanya sampai perintilan seperti ini juga mereka harus beli, mereka tidak akan bisa simpan uang. Sampai hal-hal sampo saja, Kak, mereka harus beli ya, mereka tidak akan bisa simpan uang. Sampai jajan saja, kue saja pagi, mereka harus kasih keluar dari mereka punya kantong, mereka tidak akan bisa simpan uang mereka ya, tidak akan bisa, Kak. Sampai sedetailnya mereka tuh harus harus keluarkan uang, makan, minum, mereka mau jajan juga mereka keluarkan mereka punya uang. Oh, tidak bisa, Kak. Di sini saya sudah bilang, memang gaji kalian utuh, tidak boleh beli sesuatu yang kalian mau pengen makan apa, kasih tahu ibu. Ibu belikan. Saya kasih kenal mereka makan bakso, mereka sudah biasa makan bakso saya kasih. Apapun itu, Kak. Makanan yang saya makan, saya suruh mereka makan. Itu sampai sepuas hati, sampai mereka bosan lihat buah, mereka bosan lihat makanan, mereka bosan lihat biskuit, lihat makanan, lihat kerupuk, mereka bosan. Sampai dengan sendirinya mereka bilang, kami bosan, ibu, dengan keadaan yang dulu mereka bilang kami makan sesusah harus beli. Kakak bayangkan Zinda itu, Kak, dia makan tiap hari itu dengan gorengan. Kalau beli makan ikan, potong gaji. Kalau makan dengan ayam, potong gaji. Kakak bayangkan, potong gajinya yang mungkin 600.000, dia hanya terima 300.000, Karena apa? Banyak yang harus dia bayar. Pulsa. Di sini tidak. Sabun mandi dia harus beli. Segala macam dia harus beli, dia jajan harus beli. Air saja harus beli. Kalau mereka mau beli aqua, minum aqua. Tidak air galon. Mereka minum air bak itu katanya direbus dulu baru minum. Ya. Saya ingin mengajarkan pada orang, Kak, bahwa bukan saya mau rasa apa, Mbak. Saya bangga pada diri saya. Setidaknya saya bisa memperkerjakan orang selayaknya memperkerjakan orang. Ya. Mereka masuk pertama saya bilang, gaji kalian sekian, setuju ya? Gaji kalian sekian, setuju. Makan minum saya tanggung, semua saya tanggung. Nanti seiring berjalannya waktu kalian baru lihat bagaimana. 1 minggu 2 minggu saya marah-marah, Kak, sampai si Ike mau minta pulang. Ya, saya marah. Dia tidak bisa tahan, dia pulang. Saya bilang silakan pulang kalau mau pulang. Terus Pak bilang jangan begitu, harus belajar. Akhirnya Zinda dengan Adel kasih tahu. Akhirnya minggu ketiga, minggu keempat, sampai dengan sekarang puji Tuhan tidak kena marah lagi. Tidak kena marah. Karena proses belajar itu harus dengan marah-marah sampai mengerti.
Apa Kak? Kita itu mau buat apa? Ya, misalnya kita membangun sesuatu itu, iya biasa baru pertama, betul. Ya, saya tuh heran Kak dengan orang yang kayak bagaimana ya Kak? Kalau si Zinda ini Kak, kalau si Zinda ini mau pergi ke keluarganya Kak, kusuruh dia pakai baju yang bagus-bagus. Kau pakai bajumu yang bagus, kau cantikkan dirimu, kau wangikan dirimu, ya kau pergi. Ya, kau pergi ke keluargamu itu, kau bertemu dengan ommu, wangi kau, bersih kau. Ya. Supaya jangan orang omong bilang kau tinggal dengan saya, kau momos, oh tidak bisa. Ya. Ya, tidak bisa sayang, ku suruh dia wangi. Satu hal yang beta belum ajak mereka adalah pergi lipo. Kalian sudah pernah pergi lipo selama ada di Kupang? Belum pernah? Yang tinggal waktu kau kerja di Liliba? Belum pernah juga? Nanti ibu pergi, bawa kau. Ibu bawa nanti. Tapi tidak mabuk otok toh? Kita pakai Maxim. Oh, Sandi. Ya. Ku ajak mereka seperti dulu Lora, Mei, kecap manis, ku bawa ke Lipo, ku ajak makan di Solaria. Ku ajak Kak, mari kita sama-sama. Di Derby, ku ajak semua, Derby, ku suruh makan di Solaria. Supaya mereka tahu, ya, mereka juga harus duduk yang sama dengan saya, sama dengan anak saya, tidak ada berbeda. Kami makan di sini, lihat Kak, saya duduk di sini, mereka juga di sini, tidak ada yang berbeda. Saya belikan Fla Carlin, mereka juga saya belikan. Ya. Sebenarnya anak kerja itu Kak, tergantung kita. Ya. Di mana-mana nona kerja itu, nona yang bantu kita itu tergantung dari kita bosnya. Tergantung. Ya, tergantung dari kita. Begitu. Tergantung dari kita. Ini anak di mana? Hah? Ngajar pintian. Di tengah aja tidak bisa. Bisanya ini satu. Malam-malam ada yang ganggu nggak? Enggak. Dari toh? Kecap manis pulang Kak. Saya omong ini depan mereka, jadi kalau mereka mau protes silahkan. Ya, silahkan protes. Aku apalagi Kak, sampai temannya tahu kan kamu kerja di sini? Yang teman yang di sana tuh? Ya. Oh iya tahu. Mereka bilang apa? Bilang ini ada kita ada ibu. Ya. Terus? Saya bilang ini iya. Ini. Pak Takur itu harus bilang, Pak bilang apa? Kau segemuk toh? Yang hari saya bilang sampai dia kata, aku Sinda, lu tambah gitu. Ini kasih makan. Tambah dulu. Mereka gemuk ini. Si Adel aja yang kurus. Nggak tahu Adel itu Kak. Kalau mereka dua apa ya? Suka ngerumpi nih dia orang. Kasih tahu Adel nanti ya. Besok gajiannya. Kau juga besok. Ih Tuhan. Kenapa kau belum? Apa? Coba. Bahagia hidup kau besok. Happy kau. Si ini dia kemarin langsung kirim mamanya. Halo abang. Iya. Yang ini jangan kemarin sudah kirim mama toh. Sudah. Yang ini bawa pulang aja nanti pas mau Natal. Saya kirim sedikit tiada ini apa simpan yang lain di sini. Celengan jangan disimpan yang baik apa? Celengan simpan baik-baik loh. Dengar ibu. Jadi mau kirim lagi besok? Tidak. Tidak. Karena kalau ibu kasih besok simpan ya. Ya. Nanti supaya
pada saat nanti mau pulang, kan itu nanti gajiannya kan, tapi belum habis, belum harusnya Januari lagi tuh, Desember harusnya Januari lagi gajinya. Tapi karena Januari kalian sudah masih ada di kampung dan itu masih durasinya masih lama, nanti yang itu ibu kasih di bonus aja, ya, bonus jalan. Tapi sebelumnya kita jalan-jalan dulu buat beli kalian punya perlengkapan untuk pulang, ya. Baju gereja yang ibu kasih masih ada kan? Masih ada. Iya, mereka mau beli apa di sini? Kalian mau beli apa coba? Tidak ada yang harus dibeli toh? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Tanya aja mereka. Apa yang mereka harus beli? Tidak ada. Apa yang mereka harus beli kan? Tidak ada di sini. Mau makan ada makanan, mau ngemil ada ngemilnya. Sampai itu kacang-kacang yang tidak dimakan. Makan apa? Mau apa mereka mau beli kak? Tidak usah mereka mau beli di sini. Bayangkan kak, dulu waktu itu mereka kerja itu Zinda sabun beli Zin. Sabun kamu beli juga? Waktu yang kau kerja di sana. Daya juga sendiri beli. Wala Zinda. Mau mandi berarti ukur-ukur air. Jadi cuci pakai apa? Kita satu minggu satu kali isi tangki. Cuci piring tuh pakai air yang suhu basi begitu dah cuci piring. Gila kali. Mama Ani bersyukur ya dapat nona baik. Kadang nih anak kerja nih kalau katong terlalu baik dong buat tingkah. Tergantung kita kak. Itu yang saya bilang tadi, tergantung kita. Saya tegas dalam hal pekerjaan, tapi saya tegas juga dalam memberi apa yang menjadi hak mereka. Begitu. Kalau mereka salah, saya akan menegurnya dengan sangat keras. Saya tidak main-main kalau dalam salah. Begitu. Tapi dalam hak mereka, saya tidak akan membatasi itu. Mereka mengerjakan kewajiban mereka, saya juga akan mengerjakan apa yang menjadi hak kewajiban saya. Begitu. Begitu kak. Saya akan berlaku keras. Saya keras kak dengan mereka nih. Tapi saya juga tahu diri. Saya harus memberikan hak yang seharusnya hak mereka. Begitu. Begitu. Itu semua tergantung kita. Kalau ya, tanya saja penonton ini. Kalau sementara kerja, kalau saya lagi marah, saya marah kak. Ada yang bilang, "Ih, Mama Ani jahat." Kalau saya tidak akan mau kerja dengan Mama Ani. Kalau saya tidak akan, saya sudah lari. Begitu. Ada yang begitu kak. Ada. Respon saya ketika saya live kok biasa kok. Tanya mereka kak. Salah ya saya libas. Mama Ani istirahat dulu. Mama Ani sudah lelah itu live terus. Saya dari tadi pagi live terus sore live. Sebentar saya punya suami pulang baru saya bisa tidur kak. Saya tidak biasa tidur atau melakukan sesuatu kalau saya punya suami belum pulang kerja. Iya Bapak. Tadi pagi aku nggak nonton live-nya Mama Ani, ya kak. Baru sekarang aku nonton, ya kak. Malam Mama Ani, malam. Sedikit lagi saya harus mandi. Saya punya suami pulang. Saya harus menunggu suami saya. Saya tidak akan bisa tidur kak. Saya tidak akan bisa tidur kalau saya punya suami belum sampai di rumah. Karena itu kebiasaan saya. Saya juga kalau umpamanya suami saya piket malam, saya tidak akan bisa naik tidur kalau suami saya belum sampai di tempat tugas. Tidak bisa. Saya akan telepon kembali dia. Halo, sudah sampai kak? Sudah, saya sudah sampai. Baru saya naik tidur kak. Itu kebiasaan saya. Itu. Jadi
Kalaupun saya lelah, kalaupun saya capek, itu manusiawi. Tapi saya juga tidak bisa menghindari saya sebagai istri. Saya menunggu, walaupun makan tadi saya tidak menunggu dia, karena dia bilang, saya ini ada kawal Bapak Wapres. Berarti mungkin saya makannya di rumah makan yang sudah disediakan untuk kami. Jadi ya saya tahu kalau dia tidak akan makan di rumah, jadi saya makan. Atau mungkin makanan itu mungkin tidak selera dia, saya makan duluan. Begitu. Kalau umpamanya makanan itu selera dia, ya saya simpan dia punya makanan. Jangan sampai karena setia dengan suami, asam lambung, penyakit lain sudah. Setia asam lambung juga. Setia setiap saat. Belum Tuhan. Gara-gara ketemu setia dan ketemu lagi juga ketemu yang asam lambung naik. Setia juga baik sih setia ini, tapi kalau setia kalau umpamanya makan juga sampai tunggu nih. Oh Tuhan nih. Sadar dulu konsep yang patakur saya kesto memang. Bapak saya setia tapi asam lambung tidak bisa setia Bapak. Gara-gara saya setia dengan kau nih asam lambung naik juga. Ada yang model begitu Kak. Ada yang model begitu. Setia. Halo. Sudah mana? Belum sayang. Masih meeting nih. Halo. Sudah mana? Belum sayang, masih meeting. Besok istri opname. Suami meeting pasti ada makanan. Dia makanlah. Nggak tahu. Papa datang, mama senang. Papa datang, mama senang. Kesian. Tutup plat motor. Kak, saya sudah ya. Saya mandi dulu, soalnya saya belum mandi nih. Suamiku sudah pulang, aku belum mandi loh. Nanti diciumnya aku tidak wangi. Panjang umur dia. Malam Jumat tuh iya ya. Weh. Dia mama gini. Mandi dengan bapak sekalian. Kalau masalah itu jangan dipublikasikan. Bisa malam Jumat ini. Wih lah segala saya loh. Halo Mama Ani, aku yang Nancy dari FB, ingat kah? Yang mana ya? Keluar bahasa Sasi. Iya. Tahu ya siapa yang kesini nyala-nyala. Saya mandi dulu ya. Saya belum mandi soalnya. Bau ini. Bagaimana mau nuka itu tuh?